Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang membuat dashboard dengan menggunakan data studio dari awal ya, dari posisi awal. Dengan asumsi bahwa kita telah mengupload data ke uh, Google Drive ya, ke Google Drive. Ya, dengan asumsi kita telah mengupload data itu ke Google Drive. Jadi yang pertama kali disiapkan adalah data itu tersebut, data itu sendiri yang akan divisualisasikan data tersebut dengan menggunakan data studio. Nah, data yang telah kita siapkan sebelumnya secara lokal, kemudian di-upload ke Google Drive. Nah, artinya kita membutuhkan koneksi internet untuk hal tersebut ya, gitu. Kemudian setelah kita membuat folder di dalam Google Drive, lalu kita upload data yang ingin kita tampilkan atau kita sajikan di data studio atau Google Data Studio atau yang ingin kita visualisasikan datanya. Jadi sebagai contoh ya, adalah sebagai berikut. Setelah kita mengupload data tersebut, kemudian kita masuk ke dalam Google Data Studio ya. Ketik saja di Google Search Engine Data Studio ya. Kemudian muncul beberapa link terkait Google Data Studio. Klik saja bagian paling atas ini gitu, Google Data Studio Overview. Dengan catatan kita telah telah login ke Google Data Studio. Kemudian diklik Google Data Studio. Nah, lalu data yang sudah kita siapkan ini gitu, kita masukkan ke sumber data di sini. Ya, kalau data tersebut belum kita tambahkan ke sumber data, kita tinggal buat sumber data. Oke. Lalu Google Spreadsheet gitu. Google Spreadsheet. Kemudian milik saya gitu. Nah, yang bisa diakses oleh Google Data Studio adalah bukan Excel-nya ya, tetapi adalah Google Spreadsheet gitu. Jadi data yang telah kita upload tersebut gitu, data yang telah kita upload misalnya katakanlah ini ya, itu harus diubah dulu gitu, dari XLSX, salah ya, ini XLSX gitu, kemudian dibuka di Google Spreadsheet. Lalu berikutnya adalah kita dari Google Spreadsheet men-save gitu as Google Spreadsheet gitu, save as Google Spreadsheet gitu. Oke. Mungkin karena dengan menggunakan Microsoft Edge kurang nampak keseluruhannya, maka kita pakai ini.
Oke, tampilannya seperti ini juga. Oke, nah kemudian ini kita save as kita file simpan sebagai Google Spreadsheet. Karena saya sudah menyimpannya sebagai Google Spreadsheet gitu, maka dia akan terbentuk Google Spreadsheet ini seperti ini, yang gambarnya seperti bendera bendera Swedia atau apa ya. Kalau yang Excel itu gambarnya X gitu. Oke. Lalu dia akan muncul di ketika kita tambahkan buat sumber data, dia akan muncul di Google Spreadsheet gitu. Misalnya ini kita ambil ya. Kita ambil ini kan ada beberapa sheet ya, beberapa sheet gitu. Yang dalam satu lembar kerja ini, dalam satu worksheet ini terdiri dari beberapa sheet gitu. Kita ambil contohnya ini ya. Contohnya kita ambil misalnya ini. Lalu hubungkan. Oke. Hubungkan. Setelah kita hubungkan, proses ini selesai, maka kita atur format datanya sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Sesuai harusnya. Nah, ini kode jenis dana ini bukan tanggal dia teks gitu. Oke. Kode Pemda ini juga bukan tanggal karena nggak dilakukan perhitungan, tetapi dia teks hanya sebagai label. Oke. Kemudian kalau dia ada seperti nama Pemda, ini menunjukkan lokasi. Nah, ini masuk sebagai geografis. Pemda ini kan sampai daerah tingkat 2 ya, yang ditampilkan di dalam data itu, maka dia masuk sebagai kota gitu. Lanjutkan gitu. Ini juga nama KPPN, dia kan terletak di daerah tingkat 2. Di daerah tingkat 2 maka dia geografis kota juga gitu. Lanjutkan. Oke. Berikutnya, begitu sudah selesai, kita kembali dengan mengklik ini nih, gitu. Mengklik ini. Nanti akan muncul di sini nih, di sumber data kita. Lalu tambahkan lagi mana yang ingin kita tampilkan. Nah, ini sebagai contoh satu aja lah ya, gitu. Lalu kita buat sebuah laporan, gitu. Buat laporan, ya. Tambah laporan, buat laporan kosong. Oke. Ini kita nggak usah tambahkan dulu datanya, gitu. Bikin saja judulnya, gitu. Judulnya misalnya contoh dashboard, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, karena ini belum ada datanya, gitu. Ini kan belum ada datanya nih. Maka kita harus tambahkan data, ya kan? Tambahkan data. Karena tadi kita sudah menambahkan data itu di sumber data, maka kita ambil dari sumber data saya, gitu. Ya, ini datanya. Lalu tambahkan, gitu. Lalu tambahkan ke laporan, gitu. Ya, tambahkan ke laporan. Standarnya dia akan buat tabel seperti ini. Nah, ini kalau memang kita menginginkan tabel, ini bisa tinggal kita sesuaikan. Tetapi yang perlu dipahami adalah menu-menunya gitu. Menu-menunya. Ini setup ini berkenaan atau bersinggungan dengan data, ya. Ini berkenaan dengan sumber data. Kalau kita mau mengganti sumber datanya, tinggal klik ini aja. Ini sumber data yang pernah kita tambahkan sebelumnya gitu. Nah, ini ada beberapa gitu. Kalau yang lambangnya seperti ini, dia berdasarkan
spreadsheet. Kalau lambangnya seperti ini, dia berdasarkan konektor lain, yaitu konektor data ekstrak. Gitu. Oke. Lalu berikutnya, kalau memang ini ingin kita tampilkan, ya misalnya kita hendak menampilkan apa nih? Hendak menampilkan nama KPPN misalnya, gitu ya. Oke. Di sini setelah nama KPPN, apa yang ingin kita tampilkan? Misalnya nama Pemda. Nama Pemda. Oke. Lalu apa lagi? Ya, tambahkan. Nah, ini ditambahkannya di dimensi apa sih dimensi itu ya? Dimensi ini ya, dimensi ini berkenaan dengan data-data yang kita tidak melakukan proses perhitungan. Atau kalau di Excel, ambil contoh dari Excel ya. Di Excel itu dia masuk di row kalau kita menggunakan pivot table gitu. Suaranya kedengaran. Nih. Begini kita ambil contoh di Excel ya. Misalnya ini ya. Nah, ini kan ada kolom, ada column, ada row. Nah, untuk row ini yang adalah label-label data yang tidak menggunakan proses perhitungan, gitu. Jadi dimensi ini, gitu, data-data yang kita gunakan tidak menggunakan proses perhitungan atau tidak kita hitung, gitu. Ya, kalau mau melakukan perhitungannya ada di metrik gitu, ada di metrik gitu. Atau kalau di Excel value atau nilai. Kalau Excel saya menggunakan bahasa Indonesia ya, value atau nilai. Nah sementara di Google Data Studio value itu sama dengan metrik gitu. Misalnya kita hendak menampilkan data berdasarkan KPPN, berdasarkan bidang, apanya yang mau ditampilkan, misalnya nilai apa, misalnya nilai DIPA gitu kan, total realisasi BUN umpamanya gitu ya, lalu perbandingannya realisasi BUN tadi kan ada real DIPA. Nih, nah real DIPA ini dia harusnya tipenya bukan angka tetapi dia persen, gitu. Nah, kok ini besar? Karena dia keseluruhan Pemda. Kalau dia mau yang sebenarnya, nggak begini, harus ditambahkan lagi bidang, gitu. Tambahkan lagi sub bidang. Sebentar. Jenis dana dulu. Tambahkan lagi jenis dana. Mana jenis dana nih? Nih kode jenis dana ya. Tambahkan bidang. Tambahkan sub bidang. Nah ini. Oke. Nah, lalu klik kanan di dalam area yang kita pilih gitu. Klik kanan di dalam area yang kita pilih. Nih, klik kanan dalam area yang kita pilih. Lalu ubah ukuran kolom, paskan sesuai dengan data. Kurang lebih seperti ini, ya. Nah, tapi kita nggak tahu ini kok berupa kode. Nah, kalau mau jelas, ini bisa diganti dengan nama jenis dana misalnya, gitu, oke, gitu.
Bidang juga bisa diganti dengan nama bidang dan seterusnya gitu. Ini karena memang kolomnya kan besar nih, apa namanya, filenya kolom-kolomnya kan banyak gitu. Maka supaya ini lebih eh, angkanya tidak menunjukkan rupiah, misalnya kita mau ganti dalam bentuk eh, miliaran atau jutaan gitu ya. Ini tinggal masuk ke gaya setup ini diklik area ini, lalu masuk di gaya atau style. Kemudian di sini ada yang namanya nah sini nomor ringkas gitu. Ini juga nomor ringkas gitu. Oke. Yang atas juga nomor ringkas. Mana nomor ringkas ini? 1, 2, kurang 1. Ini, oke. Nah, ini dalam bentuk ringkasan. Nah, jadi 22, sekian 222,2 M. Nah, ini perbandingannya. Gitu. Oke. Lalu untuk memberikan warna, ini di sini nih memberikan warnanya. Misalnya ini bagian atasnya diberikan warna terang misalnya. Oh, saya pakai ini bagian bawah, sorry. Warnanya gini nih. Oke. Nah, maksud saya di sini. Bagian atasnya beri warna terlalu terang ya. Warna inilah. Nah, gitu. Bagian tengahnya, garisnya diberikan warna kuning umpamanya. Kan? Oke, ini tengahnya berikan warna sesuaikanlah gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ini diagram tabel gitu. Kalau kita hendak membuat diagram bukan tabel, tinggal tambahkan diagram saja gitu. Ya, tambahkan diagram. Sisipkan bisa atau tambahkan diagram juga bisa, ya. Atau bisa juga kita klik daerah ini gitu. Kalau hendak mengubah diagramnya, tinggal diklik daerah sini lalu masuk di diagram gitu. Oke, tinggal disesuaikan gitu. Misalnya dengan baris umpamanya gitu. Kalau mau mengubah gitu ya. Nah, ini berupa diagram batang gitu. Untuk nilai DIPA sekian, real bond begini. Ya, untuk real bond bagi DIPA yang paling tinggi adalah ini, yang tingkat realisasinya sudah tinggi, dan fisik reguler Kabupaten Sumedang, terus kemudian Kabupaten Subang gitu. Oke. Kalau hendak membatalkan, tinggal di sini undungkan gitu. Nah, ini kalau mau mengubah tinggal klik sekali. Tetapi kalau kita hendak menambahkan gitu. Menambahkan kembali, klik di wilayah di luar objek yang sudah kita tambahkan, di luarnya gitu. Klik di sini di lembar kerjanya, lalu tambahkan diagram gitu. Misalnya mau bikin diagram batang nih umpamanya, tinggal klik ini aja, tinggal tarik ya. Nanti ini disesuaikan mau berdasarkan apa ini gitu. Kalau Pemda banyak dalam seluruh wilayah Jawa Barat, maka berdasarkan KPPN misalnya. Nah, ini dimensi yang ini nih gitu. Kemudian untuk untuk dimensi pencariannya, ini bisa kita isikan ataupun kita kosongkan. Kalau kita mau isikan, boleh-boleh aja gitu. Kalau diisikan itu supaya pada saat melakukan pencarian didasarkan apa gitu loh. Misalnya didasarkan Pemda atau didasarkan KPPN gitu. Tapi kalau sementara saya kosongkan saja supaya nanti paham tentang
tombol kontrol atau ya. Kemudian metriknya apa? Metriknya itu nilainya. Nilainya itu misalnya kita mau nambahkan nilai IPA, tambahkan lagi perbandingannya dengan apa? Dengan nilai kegiatan atau nilai kegiatan. Tinggal tarik aja kalau memang kurang gitu. Terus tambahkan berdasarkan nilai, apalagi nilai kegiatan sudah, nilai kontrak gitu. Tambahkan lagi berdasarkan nilai apa? Berdasarkan nilai apalagi total realisasi BUN gitu. Perbandingannya. Nah, oke. Kalau angkanya kan pagu itu yang paling tinggi, sehingga daftar rincian kegiatan atau nilai kegiatan tidak boleh lebih besar dari pagu. Kontrak tidak boleh lebih besar dari kegiatan, karena dasar penyusunan kontrak dari yang rencana kegiatan yang dibuat gitu. Realisasi BUN tidak boleh lebih besar dari kontrak, kan gitu ya. Kalau ternyata angkanya sudah benar sesuai, tetapi tabelnya kok ini lebih tinggi nih, gitu. Bisa jadi, misalnya nilainya ini sudah lebih kecil, tetapi kok nilai kegiatannya lebih tinggi daripada DIPA, lebih besar nilai kegiatan. Nah ini di sini nih, di gaya ini, nih, di gaya, tinggal digeser gini aja, ganda balikan ke tunggal gitu, dibulak-balik itu aja gitu, nanti dia akan normal dengan sendirinya gitu, dengan catatan kalau pencatatannya atau pengolahan datanya sudah benar gitu. Nilai DIPA tidak boleh lebih kecil dari nilai kegiatan tidak boleh lebih kecil dari nilai kontrak tidak boleh lebih kecil dari nilai realisasi BUN atau sebaliknya gitu ya. Oke. Lalu, kalau kita hendak menambahkan tambah kontrol, nah kontrol ini apa maksudnya? Untuk filter, bentuknya kan kayak filter gitu. Nah kalau drop down itu yang letaknya dari atas ke bawah gitu. Nah ini mau berdasarkan apa? Terserah kita gitu. Nah kalau kita mau lihat presentasinya gitu, misalnya berdasarkan Pemda ya, ini 9,4% nih gitu. 9,4%. Nah sekarang kalau kita mau berdasarkan nilai pagu misalnya atau nilai realisasi, tinggal rubah aja. Yang dirubah apa? Metrik di sini gitu ya. Metrik di sini dirubah berdasarkan nilai DIPA misalnya. Sehingga nanti begitu diklik begini, ini total keseluruhan Jawa Barat. Jawa Barat ini artinya provinsi ya gitu. Dia 640,7 M pagunya. Sumedang 2152 M. Berarti 215,2 M. Ini 202,4 M. Kurang lebih begitu. Nah, supaya tidak mata kita tidak susah untuk melihatnya, maka kita ganti warnanya, disesuaikan sesuai dengan selera atau sesuai dengan kenyamanan mata kita gitu. Oke, misalnya warnanya gitu agak gelap, tapi nah kan ini kan enak dilihat tuh gitu. Oke, nah kemudian apalagi ya kira-kira. Kalau misalnya kita mau nambahkan satu kolom di sini nih, satu kolom terkait dengan misalnya apa ya? Misalnya kita mau nambahkan satu kolom yang tadinya yang di Excel kita atau yang setelah kita konversi ke spreadsheet gitu, nggak ada misalnya. Misalnya apa? Misalnya perlu kita lihat apa ya? Oh di sini ada BUD nih. Tetapi total BUD-nya nggak ada. Nah, ini kan BUD ada nih. BUD. Ya kan?
campuran sekaligus tahap satu sekaligus dan campuran. Ini data yang lama ya, gitu, yang saya pakai yang lama. Sementara yang sudah jadi itu, yang sudah diprotek itu data mutakhir, data terakhir ya. Kalau ini data lama yang saya pakai gitu. Buat contoh aja gitu. Nah, misalnya kita mau buat total nih, total BUD, karena di sini nggak ada nilai totalnya, karena kebetulan di Google Spreadsheet nggak ada, kita tinggal tambahkan saja di sini nih, buat kolom baru gitu. Buat kolom baru bisa di report gitu. Tinggal ketik aja total atau masuk di calculated field, ini istilahnya total BUD, ya kan? Total BUD, kemudian di sini tinggal tambahkan saja tahap 1 BUD, ada nggak tahap 2-nya? Tahap huruf pertamanya yang diketik nih. Tahap 1 nggak ada, tahap 2 nggak ada, sekaligus berarti ini yang lama nih, yang lama, data lama sekaligus BUD tambah campuran BUD. Nah, oke. Nah, lalu angka ini adalah angka total gitu, angka sini. Oke. Terapkan dia numerik gitu istilahnya. Nah, oke. Nah, loh kok ini sudah 92,37%, apakah benar sebesar itu gitu? Mungkin saja gitu. Ini terkait dengan pembuat undang fisikuler. Nah, ini untuk bidang ini gitu kan. Bisa aja nih sekaligus kan gitu. Nah, sekarang kalau kita mau tahu dia sekaligus atau tidak sekaligusnya, bisa aja kita tambahkan satu kartu ya, satu kartu gitu. Satu kartu di sini sisipkan ya, kartu skor gitu. Oke. Misalnya di sini nih, kartu skor. Oke. Kartu skor dia dalam bentuk persen ya, dalam bentuk persen. Loh kok dia angkanya 12,062, apakah benar gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan kan gitu. Benarkah sebesar itu gitu? Ya. Kalau kita ragu ya, ragu nih misalnya, ini hitungannya benar nggak sih sebenarnya gitu. Misalnya kita ragu nih, kita buat kolom baru aja nih, buat kolom, oke, persen gitu ya, supaya nggak sama gitu. Di sini total pakai sum ya, sum total real dibagi sum nilai DIPA. Misalnya real DIPA gitu kan. Lalu ini angka ini dirubah menjadi persen. Oke, lalu terapkan. Nah, oke. Artinya bisa jadi kolom di sini ya. Bisa jadi kolom di sini itu tidak menunjukkan angka yang benar gitu. Nah, itu biasa terjadi gitu. Jangan kaget kalau kayak begitu. Tinggal ini dihilangkan saja nih. Real DIPA-nya ini dihilangkan gitu. Tambahkan kolom di sini buat kolom baru persen. Cuma di sini pakai sum gitu, bukan tambahkan begitu aja tapi pakai sum gitu. Sum sum apa yang mau di ini? Sum total real ya kan, dibagi sum nilai DIPA. Oke.
rubah angkanya, tipe datanya menjadi persen, bukan menjadi angka tapi menjadi persen. Terapkan begitu kalau yang terkait dengan persentase. Tapi kalau mau menghitung seperti total BUD tadi ini, kan ini sesuatu yang kita tambahkan baru gitu. Nah ini tinggal ditambahkan biasa aja gitu. Ini tahap 1 BUD tambah sekaligus BUD tambah campuran BUD. Kalau ini nggak kelihatan nih buat nutupnya, tinggal klik di dalam ini aja, nggak apa-apa. Nah sekarang kalau untuk membeli kartu ini, memberikan kartu ini warna, tinggal diklik kartunya gaya, lalu berikan warna, gitu. Warna apa terserah, maunya apa bebas, gitu. Nah kemudian kita misalnya mau menambahkan kartu lagi nih, mau menambahkan kartu lagi, kartu skor gitu, ya. Tapi ini terkait bukan recordnya ya, tapi terkait dengan nilai total realisasi BUN misalnya, total realisasi BUN. Nah ini, umpamanya gini, ini kan panjang nih, defaultnya dia akan bentuk angka dalam bentuk rupiah, kan panjang begini nih, ya kan, panjang sekali. Total realisasi BUN-nya udah hampir 1 M ya. Ini tinggal nomor ringkas saja nih, pindah ke gaya, nomor ringkas, kemudian ini di warnain apalah gitu, terserah kita. Kalau hurufnya itu kurang jelas, bikin aja warna putih, bisa aja kan gitu, ya kan. Kita butuh pagunya juga nih, butuh pagunya, tambahin saja, sisipkan lagi gitu. Atau bisa juga dengan Ctrl D gitu, Ctrl D, tapi kita nggak perlu ini, tinggal geser aja nih, geser. Ini kan sama nih, Ctrl D sama dengan ngopi gitu. Ini tinggal dipindahin ke nilai DIPA gitu. Begitu kurang lebih, nggak susah kok gitu. Nah pagu totalnya. Nah ini kan nggak rata. Kalau nggak rata tinggal ditarik begini aja nih, tarik begini tuh, ya. Kemudian klik kanan di dalam yang di blok itu. Kemudian distribusikan secara horizontal. Pertama, tapi ini kan atas bawahnya nggak rata nih, ya kan, atas bawahnya nggak rata, maka ratakan secara vertikal ke bawah gitu. Ini tinggal distribusikan secara horizontal. Jadi di bawahnya rata, jarak dari satu kartu dengan kartu yang lain sama gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Untuk hal-hal yang lainnya seperti menambahkan diagram, misalnya peta, yang jelas kalau peta itu dia butuh satu kolom atau satu field ini ya, nama APMDA ini ataupun nama KPPN dalam format data demografi atau format lokasi gitu. Lokasi itu kan bisa negara, bisa wilayah, bisa distrik tingkat 1, bisa distrik tingkat 2 gitu. Ya, formatnya. Nah, biasanya standarnya dia dalam bentuk teks atau pada saat awalnya kita sudah sesuaikan, tapi begitu di-upload bisa jadi berubah menjadi teks gitu. Kurang lebih begitu. Nah, kalau dilihat begini hasilnya. Gitu. Oke. Kalau kita mau menambahkan yang lain-lainnya bisa juga gitu ya, dengan tambahan diagram. Ya demikian saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan.